Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Apakah ada konsep harta gonogini antara suami dan istri di dalam ilmu faraid atau di dalam fikih mawaris? Maka jawabannya tidak ada konsep harta gonogini di dalam ilmu faraid atau di dalam fikih mawaris. Karena di dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris keluarga Islam, yang dikenal hanyalah harta suami tetap sepenuhnya milik suami dan harta istri sepenuhnya juga milik istri. Kapanpun mereka mendapatkan, baik didapatkan sebelum pernikahan maupun didapatkan setelah pernikahan. Pokoknya apa yang didapatkan oleh suami, kapanpun dia mendapatkan tetap menjadi harta suami sepenuhnya. Dan begitu pula dengan istri. Kapanpun istri mendapatkan harta, baik setelah maupun sebelum pernikahan, adalah juga harta sepenuhnya milik istri. Hanya saja di dalam hukum Islam, di dalam harta suami ada kewajiban untuk menafkahi istri. Namun tidak sebaliknya, tidak ada kewajiban dari harta istri untuk menafkahi suami. Itu konsepnya. Nah, sedangkan istilah harta gonogini yang kita kenal di Indonesia, itu bisa kita dapatkan setidaknya pada dua sumber, yaitu dari kompilasi hukum Islam atau yang kita kenal dengan KHI, dan yang kedua adalah dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Gitu. Nah, menurut dua sumber yang kita sebutkan tadi, yang dianggap sebagai harta gonogini adalah harta yang didapat antara suami istri, baik yang bekerja suami atau yang bekerja istri atau yang bekerja dua-duanya, maka harta itu dianggap sebagai harta gonogini. Saya tambahin, setelah menikah. Harta yang didapatkan setelah menikah maka dianggap sebagai harta gonogini. Nah, kalau saya pribadi masih berpegang teguh pada konsep keharta bendaan menurut ilmu faraid, bahwa harta suami tetap harta suami, tapi ada kewajiban untuk menafkahi istri. Sedangkan yang kedua juga, harta istri tetap harta istri dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Itu bedanya. Nah, sekalipun saya memegang prinsip bahwa harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri, namun di dalam Islam juga tidak menghalangi suami istri melakukan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak tadi. Misalkan di dalam keluarga saya, bahwa yang bekerja di luar rumah dan berpenghasilan adalah saya sebagai suami. Istri saya lebih banyak fokus di dalam rumah, ngurusin saya, ngurusin anak-anak saya, ngurusin rumah tangga dan seluruhnya. Pokoknya itu urusan, kebanyakan yang mengerjakan adalah istri saya. Nah, saya bisa bekerja dengan tenang di luar rumah, maka itu bagian dari andil istri saya. Maka konsep yang saya terapkan adalah pembagian tugas. Tugas saya banyak bekerja di luar rumah dan berpenghasilan, dan istri saya banyak berada di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, ngurusin rumah tangga dan tidak berpenghasilan. Karena saya melihat istri saya ini sebenarnya orang yang berpotensi kerja di luar rumah, tapi karena saya yang meminta dia tetap di dalam rumah, maka biarkan istri saya di dalam rumah. Nah, karena saya melihat kesungguhan istri saya di dalam rumah, maka saya bilang ke istri bahwa apa yang saya dapatkan dari hasil pekerjaan saya adalah harta kita berdua. Saya kerja dapat gaji, maka gajinya milik kita berdua. Saya kerja dapat bonus dari pekerjaan saya, maka bonus itu juga menjadi harta kita berdua. Makanya walaupun istri saya tidak berpenghasilan di luar rumah, namun dia tetap punya penghasilan dari kesepakatan yang saya buat. Istri saya tenang kerja di dalam rumah, saya tenang kerja di luar rumah. Karena setiap apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya adalah milik saya dan milik istri berdua. Ini kesepakatan namanya. Nah, apakah kesepakatan itu dibolehkan di dalam Islam? Jelas boleh. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang muslim itu hidup dalam kesepakatan-kesepakatan selama kesepakatan itu tidak melanggar aturan syariat. Nah, apa yang saya lakukan tadi itu tidak ada syariat yang terlanggar gitu. Bahwa saya berkewajiban menafkahi istri saya berkewajiban taat kepada saya, dan saya memberikan harta apa yang saya punya itu menjadi milik istri saya juga.
Jadi ketika nanti saya meninggal dunia dengan konsep yang tadi saya buat bahwa setiap hasil pekerjaan saya adalah milik kita berdua, maka di dalam semua harta tadi adalah milik suami dan istri. Saya bisa beli rumah, ya berarti rumah itu milik suami dan istri. Saya bisa beli kendaraan, ya berarti kendaraan itu milik suami dan istri. Maka ketika nanti saya meninggal dunia, maka tidak otomatis semua harta yang di rumah tadi itu menjadi harta waris. Karena kesepakatan antara saya dan istri bahwa harta itu milik kita berdua. Maka ketika nanti saya wafat, meninggal dunia lebih dulu, maka harta tadi harus dipotong dulu. Karena memang itu milik kita berdua, secara ikrar saya sudah nyampaikan. Berarti kalau nanti saya meninggal dunia, ya taruhlah 50% milik milik istri saya, 50% milik saya sebagai suami. Kalau saya yang meninggal berarti 50% milik saya tadi itulah yang akan menjadi harta waris. Apakah kesepakatan itu tidak sama dengan harta gonogini yang tadi disebutkan dalam konsep KHI ataupun di dalam undang-undang perkawinan? Jelas beda jauh. Karena di dalam gonogini menurut KHI itu otomatis mau suaminya yang kerja dan istrinya pemalas juga tetap itu konsep harta gonogini berlaku. Atau sebaliknya, suaminya pemalas, nggak mau kerja, nggak berpenghasilan sama sekali, numpang hidup aja ke istrinya, otomatis harta itu juga dianggap sebagai harta gonogini, dan itu tidak benar, dan itu tidak adil menurut saya. Makanya kalau yang tadi saya terapkan bahwa saya berbagi tugas dengan istri bekerja di dalam rumah dan saya bekerja di luar rumah. Prinsipnya adalah bahwa dua-duanya ini suami istri adalah bekerja, hanya saja pekerjaan istri saya itu nggak ada yang menggaji. Maka biar istri saya tenang tinggal di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, maka konsepnya saya rubah. Saya bekerja di luar rumah, setiap penghasilan saya adalah milik kita berdua. Gitu. Jadi kalau nanti saya mati duluan, berarti harta tadi tidak otomatis menjadi harta waris semuanya. Tapi harta tersebut wajib dipisahkan dulu, 50% milik saya, 50% milik istri. Nah, milik saya itulah yang akan menjadi harta waris. Begitu pula ketika nanti istri saya meninggal duluan misalkan, walaupun istri saya sepertinya tidak berpenghasilan, tapi karena ini sudah perjanjian kita berdua, maka ketika nanti istri saya wafat, maka sebagian harta tadi itu yang saya ikrarkan akan menjadi harta milik istri saya dan sebagiannya milik saya. Dan harta yang milik istri saya itulah yang akan menjadi harta waris. Makanya teman-teman sekalian, ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar terkait masalah harta ibu dan bapak. Ini banyak yang nanya dari pihak anak ya. Ustadz, bapak ibu saya punya harta. Jadi bapak ibu itu yang bekerja bapak. Bapak meninggal duluan. Apakah harta itu otomatis menjadi harta waris semuanya? Entar dulu, jangan langsung kemudian dianggap sebagai harta waris. Walaupun yang bekerja memang bapak. Bekerja di luar rumah, berpenghasilan, yang menjadi pegawai juga bapak, dan ibu hanya fokus di rumah. Apakah itu kemudian dianggap sebagai harta waris semua ketika bapak meninggal? Ntar dulu. Kita konfirmasi dulu ke ibu yang masih hidup. Bu, dulu bapak sama ibu punya kesepakatan enggak? Baik itu kesepakatan secara lisan, baik itu kesepakatan secara perbuatan dan lain-lain, yang itu kadang-kala anak nggak paham. Makanya anak-anak sebagai orang yang hari ini menghadapi orang tuanya meninggal dunia dan harta itu melimpah, jangan langsung gegabah, jangan memutuskan bahwa itu hartanya bapak semua berarti menjadi harta waris. Tidak begitu. Tidak semua yang dilihat oleh anak itu otomatis menjadi hukum. Konfirmasi kepada pasangan yang sahnya. Sehingga nanti kita tidak memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Nah, termasuk apa yang saya lakukan antara saya dengan istri saya tadi itu adalah konsep harta suami adalah harta suami, harta istri tetap harta istri. Namun kita membuat kesepakatan baru tentang berbagi tugas di dalam rumah tangga. Sehingga ya apa yang kita sepakati harus kita penuhi. Wa aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tepatilah semua akad-akad perjanjian antara kedua belah pihak, termasuk antara suami dan istri. Ini memang agak panjang lebar. Nah, termasuk masalah yang rumit di dalam pembagian waris itu adalah konsep harta suami dan istri. Makanya tadi sekali lagi bahwa anak-anak ketika menghadapi masalah seperti ini, jangan gegabah, jangan sembrono memutuskan bahwa semua harta ini adalah milik bapak, jadi ibu hanya dapat waris, tidak dapat harta bersama tadi. Terima kasih.